Nah, sebelum masuk ke tema inti, saya cerita tadi di awal terkait dengan program ini ya, program Kampung Bebas Rentenir. Jadi ada yang bertanya-tanya, apa itu Kampung Bebas Rentenir? Ini sekarang saya langsung nih. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung juga boleh. Ya, apa terkait dengan Kampung Bebas Rentenir? Kampung Bebas Rentenir itu ada karena saya secara pribadi melihat langsung di lapangan bagaimana UKM ya, para pedagang kecil, bahkan saya bilang bukan pedagang kecil, ultra mikro, mereka banyak yang terjerat dengan rentenir atau dengan nama yang lain. Ada bangke, bank keliling, ada yang disebut dengan lintah darat, ijon kalau di kampung. Nah, kalau di sekitar Banten ini ya sering disebut dengan bangke biasanya, bank keliling. Jadi keliling, door to door ke rumah, nawarin pinjaman. Bukan nawarin pinjaman, malah nawarin uang langsung. Dan kebanyakan korban dari rentenir ini kebanyakan perempuan. Makanya hampir 100% anggota di Kampung Bebas Rentenir ini ya perempuan, kebanyakan perempuan ya. Dan itu sebagian besar lagi suaminya nggak tahu kalau dia punya pinjaman. Di mana aja tadi di program Kampung Bebas Rentenir itu di mana aja, ada di Tangerang Selatan, ada di Kota Tangerang, ada di Cilegon. Mulai kapan berdiri Kampung Bebas Rentenir? Kampung Bebas Rentenir ini kalau secara program sudah sejak 2012 ya. Sejak 2012 berdiri. Walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Di awal pendiriannya kami sebut dengan Kampung Kube Berdaya ya. Kami sebut Kube Berdaya. Kemudian berubah lagi menjadi Kampung Berdaya. Nah, terakhir di 4 tahun ke belakang, waktu maraknya rentenir ini kami rubah lagi namanya menjadi Kampung Bebas Rentenir. Siapa yang mendirikan atau siapa yang menginisiasi program ini? Yang menginisiasi program ini Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat, yang kebetulan saya di situ sebagai foundernya, juga ketua yayasan. Yang belum tahu, kalau yayasan ini, Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat ini berdiri dengan tujuan fokusnya melakukan pendampingan ekonomi kepada keluarga prasejahtera dan usaha mikro. Jadi fokus programnya memang mendampingi. Tidak ada program yang lain. Awalnya itu fokusnya pendampingan. Bagaimana cara bergabung di Kampung Bebas Rentenir? Kami memang biasanya tidak ngebuka lokasi atau tidak ngebuka kelas khusus, ataupun kami tidak secara terbuka keanggotaan ini. Ya, kami tidak ngebuka secara ngebuka pendaftaran keanggotaan. Sebenarnya tidak terbuka. Biasanya kami membuka sesuai dengan kebutuhan. Ada dari dua sisi ya. Pertama memang ada permintaan yang paling pertama banget nih, ada permintaan sosialisasi ya dari komunitas, dari pemerintahan misalnya, entah itu pemerintahan dari mulai tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, itu permintaan sosialisasi kepada kami biasanya. Kami lakukan sosialisasi. Jadi jarang kami mengadakan inisiatif sendiri membuka kegiatan sosialisasi untuk warga, itu jarang. Biasanya karena ada permintaan dari pemerintah setempat. Yang kedua, karena ada permintaan dari lembaga mitra. Ya, misalnya lembaga mitra ini meminta kami untuk melakukan aktivitas kegiatan pembinaan kepada UMKM yang terkena rentenir di satu wilayah tertentu. Ya, kami datang sesuai undangan mereka. Atau
sesuai dengan permintaan mereka. Contoh di Cilegon. Di Cilegon itu kami bermitra dengan Bank Syariah misalnya, juga dengan lembaga zakat. Jadi urutannya kami melakukan sosialisasi dulu apa itu rentenir, bagaimana bahaya rentenir, bagaimana caranya bergabung dengan kampung bebas rentenir. Kurang lebih satu hari sosialisasi. Sosialisasi itu kalau pemerintah ya biasanya memang menganggarkan ya, ada anggarannya, ada anggaran ketika ngundang peserta biasanya kan pemerintah itu ada uang transport, uang makan dan lain-lain. Itu biasa. Setelah sosialisasi itu, setelah sosialisasi kemudian peserta ditawarkan apa mau melanjutkan lagi setelah sosialisasi. Ada namanya proses prakeanggotaan. Wah, memang kegiatan ini nggak langsung tiba-tiba dibantu, karena banyak orang pengen dibantu tapi nggak mau berusaha, nggak mau disiplin, nggak mau menyiapkan diri untuk belajar, pengennya hari ini tuntas selesai. Nah, kalau calon anggota seperti ini kemungkinan biasanya nggak jalan, kemungkinan biasanya ditolak, butuh kesabaran. Kalau mau ada perubahan, mau dibantu sama Allah tentunya butuh kesabaran. Nggak hari ini minta hari ini langsung dibantu, enggak. Minta langsung dibantu, enggak. Tapi butuh proses. Tadi proses yang pertama adalah sosialisasi, kemudian proses yang berikutnya proses edukasi atau proses prakeanggotaan. Nah, ini di prakeanggotaan ini intinya belajar bagaimana calon anggota, bagaimana bebas dari riba atau rentenir itu. Belajarnya kurang lebih 1,5 minggu atau 6 kali pertemuan. Jadi ada diklat dulu itu menjadi member kampung bebas rentenir.